Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview praktek sebelumnya ya, praktek tentang percabangan ya, program pembayaran. Oke, jadi di sini setelah Anda mengetik ya kemarin itu ya, setelah kamu ketik ini, maka yang dilakukan adalah melakukan compile. Cara melakukan compile itu adalah ini, ke execute, kemari compile, atau ke sini boleh ya. Dicatat nih ya penjelasannya ya, apa yang dimaksud dengan compile. Nah, jadi compile itu apa sih? Dicatat, compile itu adalah proses penerjemahan dari bahasa program ini ya menjadi bahasa yang dapat dieksekusi oleh komputer ya. Jadi bahasa yang dapat dijalankan oleh mesin ya. Dalam contoh ini, nah kamu kan menyimpan file ini ya, file ini di sini nih ya, menyimpan file di sini. Ini saya delete dulu ya. Nah sekarang file ini tidak ada yang bisa dieksekusi di komputer nih, nggak ada, karena ini file ini adalah file-file pendukung dari ini. Nah kalau saya compile, maka dia akan membuat file baru yang yaitu file mana ini, file Fulan Excel. Ini adalah penerjemahan ya atau pengubahan dari skrip program yang kita pahami menjadi file yang bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, proses penerjemahan dari skrip program ini menjadi file yang dapat dijalankan oleh mesin, dalam hal ini komputer ya di sini ya, itu disebut dengan proses compile. Ya, sekali lagi ya, compile adalah mengubah atau menerjemahkan dari bahasa program yang dipahami oleh manusia dirubah menjadi file atau bahasa yang dapat dijalankan oleh mesin. Itu compile ya. Softwarenya namanya compiler. Kebetulan di Deep C++ ini memiliki compiler. Jadi tidak semua aplikasi mengetik program itu memiliki compiler, nggak semua. Tapi di Deep C ini ada compilernya, mengandung compilernya, sudah memiliki compiler dari bahasa C ke bahasa yang dipahami oleh komputer. Jadi kalau ini saya klik, maka dia akan dijalankan. Ini jalannya, hasilnya. Nah ini hasilnya. Jadi ini adalah file penerjemahan dari ini, atau ketika file compiler saya jalankan, maka bisa dijalankan oleh komputer ya. Ya, catat ya, apa itu compiler, harusnya sudah paham ya. Oke, ini saya close ya, close dulu. Ya, saya delete nih ya, ulangi ya, saya delete biar pelan-pelan nih, delete. Nah, sudah tidak ada ya. Saya compile sini, compile. Nah, ini proses compile-nya. Sini ada keterangannya ya. Sini keterangannya. Tuh, compilation result. Ini berarti artinya adalah result ini artinya adalah perkembangan atau hasil. Hasil kompilasi, errornya 0, peringatan 0, output file name-nya ada di user isbat documents p4 Fulan. Nih foldernya ada di sini. Nama filenya Fulan Excel. Jadi dia ngasih tahu tuh di mana tempat compilernya dihasilkan. Ya, besarnya sebesar ini. Ya, maka hasilnya ini. Saya delete lagi nih, delete. Tuh nggak ada ya. Saya compile yang ini, compile. Nah keluar yang ini, mana tuh? Nih ya. Nah kamu bisa menjalankannya ya
ke sini, klik di sini, diklik langsung keluar aplikasi yang sudah kita compile. Bisa juga nggak usah ngeliat folder ini, kan repot ya. Misalkan kamu lagi ngetik nih, terus kamu mau menjalankan file hasil compile, kamu compile begini, saya compile, sudah kamu menjalankan file compile, kamu harus membuka Explorer dulu ya, seperti ini. Terus kamu buka tadi di mana nyimpennya nih, isbat user, nah, di sini dokumen, sini. Nah, baru kamu bisa jalan. Nah, kan lama buka-buka ini. Kita tidak perlu membuka file ini, nggak usah perlu ini. Kita bisa langsung dari sini aja dibantu sama dia nih, run. Nah, yang ini nih run. Nah, jadi run ini untuk mempercepat ketika kita mau mencoba hasil program kita ini. Sebetulnya ketika saya mengklik run ini, ya, klik run begini, ini sama dengan seperti ini. Saya buka dulu Explorer, terus karena tadi taruh di situ ya, dokumen, terus di sini, terus gini. Nah, sama aja ya. Mau begitu juga boleh, tapi kan nanti kalau kita lagi kerja kita pengen cepat, jadi biasanya pakai yang ini. Nah, jadi ini adalah untuk merun hasil compiler yang sudah kita buat. Paham ya? Jadi kamu sekarang sudah tahu ya fungsi dari ini compiler dan ini ya run. Nah, sekarang fungsi yang ini adalah compile and run. Berarti kamu melakukan compile, terus langsung mengeksekusi hasil compilernya. Contoh ya, contoh nih, saya ganti nih program pembayaran belanja. Itu saya run, gak berubah di sini, masih masukkan total belanja. Kenapa? Karena yang kamu run ini adalah compiler, hasil compiler, file compiler, hasil compiler, file yang tadi sebelum ada kalimat belanja seperti ini. Makanya tidak akan, kalau di run, dia tidak akan ada kalimat belanjanya. Tapi kalau saya ketik di sini belanja, nah, kemudian saya compile dulu, nah, baru saya run, maka akan keluar di sini kalimat belanja, ya, seperti itu, ya. Atau, ya, sini, misalkan saya ganti belanja toko, belanja toko, ya, toko Jajuli, nah, misalnya loh ya, misalnya aja lah. Nah, kalau saya langsung klik ini run, ada nggak keluar toko Jajulinya? Coba klik, nggak ada. Kenapa nggak ada? Belum di compile ya. Karena kenapa kok belum di compile, belum ada ya? Karena yang ini adalah hasil dari penerjemahan sebelum ada kalimat toko Jajuli. Nah, kalau mau lebih cepat klik yang ini. Nah, kalau ini dia compile dulu baru dia run. Jadi kalau saya pakai ini bisa nih. Klik, dia akan compile, setelah itu dia langsung keluar toko Jajuli ya. Gitu ya. Saya close ya, tutup ya. Nah, sekarang ini pembayaran belanja. Saya balikin ya. Belanja. Nah, saya compile and run yang ini. Oke, close ini. Sekarang kita akan jelaskan. Tadi kita akan jelaskan hubungan ya, hubungan antara script program ini dengan hasil program yang tampil ya di sini ya. Sekarang ini program pembayaran belanja dari mana asalnya? Asalnya dari kalimat cout ya. Jadi sintaksnya cout. Dicatat ya. Berarti cout fungsinya adalah untuk apa? Cout untuk menampilkan kalimat di layar. Tuh. Nah, nih ya. Cout itu untuk menampilkan teks atau kalimat ke layar ya. Nih, yang ini ya. Menampilkan teks ke layar.
Sintaksnya seperti apa? Sintaksnya cout ditambah lebih kecil atau tag ya, kita sebut aja ini tag, 2 kali tag, 2 tag. Setelah itu ada tanda petik ya. Setelah itu kamu teks ini adalah teks yang ditampilkan. Tutup dengan tanda petik lagi, diakhiri dengan titik koma. Ini wajib titik koma ini ya. Jadi perintah cout itu untuk menampilkan teks ke layar. Sintaksnya, sintaks itu artinya cara penulisan atau cara penggunaannya, ya, aturan penulisan, ya, perintah, aturan perintah, ya. Seperti ini aturannya. Nah, di mana cout-nya adalah merupakan perintah, ya. Nah, ini adalah pembatas apa yang mau ditampilkan. Petik 2 ini adalah pembatas untuk teksnya yang ditampilkan. Nanti di dalam sini adalah teks yang ditampilkan. Dan jangan lupa diakhiri oleh script. Nah, di sini kamu perhatikan ya, ada ini, terus ada N, L, terus petik koma. Kalau sekarang kan posisi saya compile and run ya. Nah, keluar seperti ini. Sekarang kita coba hilangkan ininya. Saya close ya. Close, saya hilangkan ini. Nih, ya. Tutup. Nah, kita coba run. Tidak mau tercompile. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak mau tercompile? Karena ini, kalau seperti ini, ada yang error di sini. Ya. Sini ada yang error. Ya. Error expected titik koma before unsigned. Ini artinya ada kesalahan. Diharapkan ada nilai titik koma sebelum unsigned. Berarti sebelum ini ada titik koma, dia ngasih tahu nih. Ya, kadang-kala errornya gampang dia jelas, kadang-kadang nggak jelas di mana, kita mesti nyari-nyari di mana. Tapi di sini dia jelas nih, dia ngasih tahu nih. Berarti kita kurang penutup ini, titik koma di sini. Nah, titik koma nih. Ya, kurang titik koma karena tadi kan sintaksnya apa? Ini harus akhir script ya. Jadi tadi kalau tanpa titik koma seperti ini, berarti script ini belum diakhiri, sudah ada perintah baru. Jadi ada perintah ini belum akhir, sudah dikasih perintah baru. Makanya dia nggak mau ya. Jadi kita harus kasih akhir dari perintah titik koma ya. Coba sekarang kita run. Nah, berhasil. Tapi hasilnya seperti ini. Lihat ini. Nah, program pembayaran belanja langsung masuk ke masukan total belanja. Ini ya, tidak ada enter atau tidak ada garis baru. Jadi kalau tadi ditambahkan seperti ini ya, terus ditambahkan N, nah seperti ini gunanya adalah untuk garis baru yang ini ya, garis baru ya. Catat tuh ya, jadi ENL ini adalah garis baru. Makanya sekarang ini saya close, saya compile, kemudian saya run ini ya, klik, hasilnya jadi ada garis baru. Jadi sudah ya, sudah dijelaskan nih, ini apa pengaruhnya terhadap hasil program itu seperti apa, sudah Bapak jelaskan. Nanti kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya. Ini adalah bagian review untuk praktek video ya, 4B ya kalau tidak salah ini ya. Ini saya review yang 4B, yang bagian 2 saya review ya. Review bagian 1 ya. Kita nanti lanjutkan lagi review bagian keduanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.